Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Mozi dan Moisme. Yang pertama, pengertian Moisme. Moisme adalah filsafat Tiongkok yang berkembang oleh para pengikut Mozi, juga dikenal dengan Mo Tuzu, dilantinkan sebagai Mencius pada abad ke-5 1000 Masehi atau sekitar tahun 470 sampai dengan 391 Masehi. Berkembang kurang lebih pada masa yang sama dengan Konfusiusme, Taoisme, dan Legalisme, dan merupakan satu dari 4 aliran filsafat pada periode musim semi dan musim gugur serta periode negara perang. Moisme dianggap merupakan pesaing Konfusiusme, dinasti Qing yang menyatukan Tiongkok pada 221 1000 Masehi, mengambil legalisme sebagai filsafat semi pemerintahan dan menekan semua aliran filsafat lain. Yang kedua, ajaran-ajaran Moisme. Moisme berupa ajaran yang mewajibkan setiap umatnya untuk mencapai standar moral yang tetap. Ajaran Moisme juga merupakan ajaran yang mementingkan kepentingan bersama dan menelaah segala sesuatu dengan akal dan pemikiran yang rasional. 10 tesis Mois adalah 10 pokok pikiran Mozi yang masing-masing terungkap dalam 3 esai. Ketiga esai ini dinamakan bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah, yaitu yang pertama, 1. Mengangkat orang yang mampu. Prinsip fundamental pemerintah yang baik mengangkat orang-orang yang berharga mampu menduduki jabatan apapun status sosialnya. Yang kedua, pemimpin yang menarik. Orang-orang berbakat menganugerahkan mereka kehormatan, hadiah, pendelegasian tanggung jawab, dan kekuasaan. Dan sebaliknya, penunjukan sanak keluarga dan orang yang disukai menduduki jabatan kenegaraan tanpa mempertimbangkan kemampuan adalah sikap tercela. Yang kedua, mengutamakan kesatuan atau sejalan dengan pemimpin. Perlu adanya kesamaan konsep tentang kebenaran moral dan ketertiban masyarakat. Para pemimpin menerapkan kebenaran moral yang konsisten. Yang ketiga, cinta universal. Kekacauan di dunia terjadi karena rakyat cenderung bertindak untuk kepentingan diri sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Yang ketiga, masyarakat madani tercapai bila orang lain tidak membeda-bedakan melainkan saling memperhatikan satu sama lain. Yang keempat, agresi militer sama sekali tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan RAND. Dan Mozi menjelaskan juga perang adil dan perang yang salah dengan mengatakan bahwa perang adil dijalankan oleh orang yang benar untuk menggulingkan penguasaan yang jahat. Yang kelima, menghemat pengeluaran. Pemerintah yang baik menghemat pengeluaran. Keindahan bukanlah hal yang harus dikejar. Prioritas ditunjukkan kepada fungsi daripada bentuknya. Pandangan ini adalah pandangan filsuf utilitarisme dan konsekualisme. Yang keenam, hemat dan pemakaman. Memiliki nada atau makna yang sama dengan tesis nomor 5. Menghemat pengeluaran dan hanya diterapkan pada upacara pemakaman kaum bangsawan yang memperpanjang masa kabung, dan praktek-praktek mewah dituduh tidak benar secara moral bunyi karena tidak berguna untuk menyelesaikan persoalan dunia namun menambah beban rakyat. Dan poin ini menyerang praktek kaum Konfusius yang menekankan kesetiaan menjalankan aturan-aturan ritual.
Yang ketujuh, kehendak Tian. Kehendak Tian merupakan kriteria kebenaran moral. Yi Tian merupakan makhluk ilahi yang mengajar yang baik dan menghukum yang jahat. Bertentangan dengan kaum Rujian yang menganggap Tian sebagai kekuatan moral misterius yang tidak langsung berhubungan dengan persoalan manusia. Yang kedelapan, penjelasan roh-roh. Hilangnya kepercayaan akan roh-roh yang memiliki kekuatan menyebabkan subuhnya sikap tak bermoral sikap tak bermoral dan kekacauan sosial serta politik. Dan ketertiban sosial dan moral dapat ditumbuhkan dengan mengajarkan kepercayaan akan eksistensi roh-roh yang mempunyai kekuatan ilahi. Dan kepercayaan tradisional merupakan bukti eksistensi roh-roh yang melawan sikap skeptis atau ragu dari kaum Konfusius. Kesembilan, menentang musik. Ajaran Konfusius mengatakan bahwa musik jika dipertunjukkan sesuai dengan aturan tradisional berperan untuk membangkitkan tatanan moral dan mengembangkan kebijakan manusia. Yang memiliki rent menentang hiburan musik yang sangat berlebihan dan kemewahan lainnya yang dinikmati oleh para penguasa dan pejabat-pejabat karena memboroskan sumber daya yang dipakai untuk memberi makan dan pakaian kepada rakyat. Yang ke-10, menentang fatalisme. Fatalisme tidak menentukan hidup manusia dan bukan tiaming seperti yang diajarkan Konfusius. Fatalisme bukanlah ren, karena dengan fatalisme nasib manusia ditentukan oleh usaha manusia tidak berguna lagi. Fatalisme tidak mencapai ketiga kebaikan utama yang diinginkan oleh manusia yang ren untuk masyarakat, kemakmuran populasi yang banyak dan ketertiban masyarakat. Yang C, biografi Mozi. Beberapa detail yang dapat diketahui tentang kehidupan Mozi. Kebanyakan sarjana setuju bahwa dia adalah orang yang berasal dari salah satu negara dari Cina Timur seperti Konfusius dan melakukan perjalanan ke negara-negara bagian tetangga untuk mencari janji temu yang lebih baik. Bahkan lebih dari Konfusius, dia berhasil sebagai pendidik dan berorganisasi, mengubah para pengikutnya menjadi kelompok ideologis yang ketat yang tetap aktif seluruh dunia Cina selama hampir 2 abad. Pemikiran Mozi. Yang pertama itu gagasan dan ciri ajaran Mozi. A. Dao adalah konsep tentang apa yang secara moral benar adalah Yi. Ketertiban masyarakat tercapai bila para pemimpin bertindak secara moral, dan Dao adalah jalan di mana mencapai ketertiban kebaikan umum yang terwujud dalam keadilan sosial dan politik. Yang B, perhatian Mois lebih pada tindak tunduk moral daripada sifat moral. Ajaran Mozi lebih menekankan cara bertindak daripada nilai tindakan itu sendiri. Kebijakan kualitas manusia yang dikehendaki tindakan moral. Dan di dalam pemakaian, misalnya pemahaman anak yang berbakti dipahami bila tindakan bermanfaat bagi dunia, inilah menjadi kriteria kebenaran moral. C, kebenaran moral tidak sama dengan kebiasaan atau tradisi. Suatu kebiasaan atau tradisi yang paling sederhana maupun primitif sekalipun sudah memiliki nilai kebenaran moral. Yang D, epistemologi moral. Ada 3 kriteria penilaian yang menjadi standar Yi untuk menentukan suatu premis benar atau salah. 3 kriteria ini diambil dari menentang fatalisme, meskipun
disebutkan 3, namun dalam analisis dapat diberikan 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan kehendak tian roh. Kehendak tian bagi Mozi adalah bagaikan kompas untuk perjalanan atau siku pungkur bagi tukang kayu. Yang kedua, kesesuaian dengan diajarkan oleh tindakan para raja bijak yang terdahulu. Yang ketiga, akibat yang baik kesejahteraan dunia akibat dari tindakan manusia harus membawa kebaikan bagi masyarakat, terutama kesejahteraan materi bagi kebanyakan dalam pengertian mendapat makan, tinggal, dan istirahat. Dan kesesuaian dengan pernyataan orang banyak. Kesesuaian ini menyangkut apa yang dilihat. Dengan kesesuaian ini bukan saja menyangkut dunia kasat mata, tapi juga keyakinan akan eksistensi roh-roh. Yang kedua, kritik Mozi terhadap Konfusius. Menurut Mozi, penganut ajaran Konfusius ini merusak dunia dengan 4 cara. Yang pertama, rujian. Tidak percaya kepada eksistensi tian atau arwah sehingga tian dan para arwah kecewa. Rujia menekankan pentingnya ritual pemakaman yang rinci ditambah dengan masa kabung 3 tahun sehingga menghabiskan dana yang besar. Yang ketiga, Rujia memberikan perhatian yang besar akan musik dan ini merupakan pemborosan. Yang keempat, Rujia percaya takdir sehingga manusia menjadi malas dan menunggu nasib. Kritik yang ketiga, utilitarisme Mozi. Yang pertama, suatu tindakan pada dasar keuntungan dan prestasi. Kongzi mengajarkan berusaha lurus dalam kebenaran tanpa mempertimbangkan apakah menguntungkan atau tidak, berusaha untuk murni dalam prinsip-prinsipnya tanpa mempertimbangkan apakah akan mendapatkan hasil materi. Yang kedua, sementara Mozi secara khusus menekankan keuntungan dan prestasi bila tidak mendatangkan keuntungan atau tidak menghasilkan sesuatu untuk apa semua dikerjakan. Yang kedua, skala penilaian. Kekayaan negara bertambah bila pengeluaran bertambah tidak untuk kepentingan rakyat. Itulah pemborosan yang harus dihindari, musik, pengapangan, dan lain-lain. Yang kedua, jumlah penduduk yang banyak. Penduduk merupakan tanda bahwa pemerintah berhasil memberikan yang terbaik bagi penduduknya. Yang terakhir, yang keempat, cinta universal. Cinta universal. Mozi mengkritik Kongzi dalam gagasan tentang cinta dan menawarkan cinta universal. Struktur pembagian masyarakat dalam Kongzi membuat orang sangat terikat pada kelompok sendiri. Yang kedua, bencana di dunia berasal dari kegagalan manusia untuk saling mencintai secara unik. Tugas orang-orang yang benar adalah memberi manfaat bagi dunia dan melenyapkan bencana. Yang ketiga, dengan saling mencintai kedua pihak saling diuntungkan jika negara-negara dan kota-kota tidak saling menyerang, saling merebut satu sama lain. Sekian dan terima kasih.